Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TWK tentang Pancasila. Oke, mari kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Pak Dhani bekerja sebagai aparatur sipil negara di Kemenristek. Beliau ingin berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Nih, digaris bawahi sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial. Untuk mewujudkannya, ketika menjalankan tugasnya, ia sebaliknya A. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera dengan rekannya. Ini sila kedua, butir keempat. B. Membina kerukunan hidup dengan teman-temannya meskipun berbeda agama. Tentang agama, berarti sila pertama, butir keempat. C. Tidak menggunakan mobil dinas untuk mengantarkan anak-anaknya pergi les bimbel. Ini sila kelima, butir ketiga, yang bunyinya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi dia sebagai ASN memiliki hak dan kewajiban. Haknya itu menerima gaji, kewajibannya ya tupoksinya, pekerjaannya apa. Dia mendapatkan hak yaitu berupa mobil, dan kewajibannya mobil itu digunakan untuk kedinasan, bukan untuk pribadinya. Jadi Pak Dhani tidak menggunakan mobil dinas untuk mengantarkan anak-anaknya pergi les bimbel. Ya, karena itu bukan mobil dinas itu haknya dan tidak digunakan. Pak Dhani itu mendapatkan hak berupa mobil dinas. Mobil dinas itu digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, bukan tugas-tugas pribadinya gitu. Jadi jawabannya yang C yang benar. Nomor D, yang D. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Rela berkorban, berarti ini sila ketiga, butir kedua. E. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan rapat. Di sini ada rapat tentang musyawarah. Kalau tentang musyawarah, sila keempat, butir ke-6. Jawabannya C, nomor 1. Nomor 2. Pancasila sebagai falsafah negara memiliki fleksibilitas ideologi yang tinggi karena mencakup nilai-nilai universal yang bersifat abadi dan tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Manfaat dasar negara Pancasila juga dapat memberikan pedoman dalam membuat suatu kebijakan dan hukum. Selain itu, manfaat dasar negara Pancasila juga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di antara semua rakyat Indonesia yang dikenal sangat beragam. Oleh sebab itu, Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman tanpa mengubah esensinya sebagai falsafah negara. Esensi itu hakikatnya, tanpa merubah hakikatnya. Esensinya Pancasila itu adalah kelima sila. Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, nah, sila keempat, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah esensi dari Pancasila yang digunakan sebagai dasar pembentukan, dasar-dasar pembentukan tujuan dari negara Indonesia ini.
Jadi Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Pancasila itu bisa fleksibel. Dengan perubahan zaman, dia masih relevan Pancasila itu. Perubahan zaman tidak akan mengurangi esensinya, masih diikuti oleh Pancasila. Kelima sila itu masih relevan. Jadi Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman tanpa mengubah esensinya. Ya, esensinya itu yang kelima sila itu sebagai falsafah negara. Jawabannya adalah yang A. B. Fleksibilitas ideologi mengubah esensi dan tujuan dari ideologi. Nah, fleksibilitas ideologi mengubah esensi. Kalau esensinya Pancasila berubah, ya gimana ya? Berarti tujuannya kan berubah. Tujuan dari negara itu kan di lima sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya masyarakat Indonesia itu adalah bertuhan, memiliki Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki norma, adab. Adab orang Indonesia itu memiliki adab yang diturunkan dari leluhur-leluhurnya dulu. Bagaimana beradab, bagaimana kita beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia merasakan keadilan secara sosial, ekonomi. Jadi fleksibilitas ideologi mengubah esensi. Oh tidak, nggak bisa berubah esensinya. Pancasila, esensinya Pancasila tidak berubah. Ini yang salah. Fleksibilitas ideologi bukanlah sinonim dengan keleluasaan atau kompromi terhadap nilai-nilai dasar ideologi. Bukan sinonim. Fleksibilitas ideologi bukanlah persamaan, sinonim kan persamaan dengan keleluasan atau kompromi terhadap nilai-nilai dasar ideologi. Bukan. Fleksibilitas ideologi memaksa masyarakat untuk bisa menyesuaikan dengan zaman agar tidak terpinggirkan. Fleksibilitas ideologi ini tidak memaksa pada masyarakat. Tetapi fleksibilitas ideologi Pancasila itu bisa relevan dengan perubahan zaman. Tidak bertentangan dengan perubahan zaman. Itu yang dimaksud fleksibilitas ideologi Pancasila. Ini tidak memaksa kalau Pancasila. Ideologi Pancasila inferior dibandingkan ideologi lain di dunia. Inferior itu artinya lemah. Tidak lebih, ya lebih jelek. Jadi ideologi Pancasila lebih jelek dibandingkan ideologi lain di dunia. Tentunya enggak kan. Ideologi Pancasila itu baik, bagus. Bukan lebih jelek. Berarti inferior ini salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 3. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga masih tetap tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang 12 tahun 2011. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 UU 12 tahun 2011 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pernyataan yang benar mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber adalah Pancasila diakui sebagai sumber tertinggi di segala sumber hukum dan sebagai dasar bagi pembentukan hukum dan kebijakan negara. Nah, Pancasila itu adalah sumbernya sumber hukum. Kalau sumber tertinggi itu adalah UUD 45. Itu sumber tertinggi. Kalau sumbernya sumbernya hukum itu adalah Pancasila. Sebagai sumber tertinggi dari segala sumber hukum dan sebagai dasar bagi pembentukan hukum dan kebijakan negara. Nah ini. Pancasila hanya berlaku pada tahun 1945. 1945. Oh tidak, sekarang 2025 juga menggunakan UUD. Menggunakan Pancasila, bukan ya UUD ya Pancasila. Pancasila masih berlaku di tahun 2025. Ini salah kalau hanya berlaku pada tahun 1945. Pancasila tidak memiliki pengaruh pada pembentukan hukum dan peraturan Indonesia.
Oh tidak, Pancasila memiliki pengaruh terhadap pembuatan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Karena hukum-hukum yang ada di Indonesia harus tidak bertentangan dengan Pancasila, harus selaras dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan. Berarti ini ada pengaruhnya Pancasila. Tidak memiliki pengaruh, ini salah. Pancasila tidak diakui sebagai sumber hukum oleh negara-negara lain. Oh tidak diakui ya. Pancasila tidak memiliki nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan dasar bagi pembentukan hukum dan kebijaksanaan negara. Oh, Pancasila memiliki nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar itu ya kelima sila itu. Tidak. Nah, ini tidak memiliki, ini salah. Pancasila berarti jawabannya A. Pancasila diakui sebagai sumber tertinggi. Seharusnya yang sumber tertinggi itu adalah UUD 45 seharusnya. Dari segala sumber, dari undang-undang sumber tertinggi, apa Pancasila diakui sebagai sumber tertinggi dari segala sumber hukum. Sumber hukum. Oh iya, ya benar ya, berarti sumber dari segala sumber hukum. Ya benar. Hukum tertinggi itu UUD 945. Kalau sumber tertinggi itu Pancasila, sumber hukum tertinggi. Kalau hukum tertinggi UUD 45. Nah, ini istilahnya ini adalah pondasi. Pancasila itu pondasi. Sedangkan UUD 45 itu adalah produk jadinya. Jadi kalau dalam bahasa pesantren ini usul fikihnya, sedangkan UUD 45 itu fikihnya, gitulah. Produk jadinya. Kalau ini alat pembuat hukum, gitu loh. Jadi tidak boleh berlawanan dengan UUD. Oke. Nomor 3A. Sekarang nomor 4. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila untuk bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan kerangka acuan tolak ukur parameter arah dan tujuan dari pembangunan. Ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya sebagai asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bertujuan untuk menghindari terjadinya perpecahan antara sesama warga negara, menyatukan tekad dan semangat untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama. Nah, ya, oke, keep dulu. Ini menghindari terjadinya perpecahan antar sesama warga dan negara. Ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya sebagai asas dalam hidup bermasyarakat. Ya ini agar terjadi menghindari perpecahan sama warga sebenarnya. Mewujudkan rasa syukur segenap rakyat Indonesia. Oh bukan, ini bukan. Menyatukan suku-suku di Indonesia yang berbeda-beda adat, kebiasaan, bahasanya. Ditetapkan sebagai satu-satunya sebagai asas. Ini Bhinneka Tunggal Ika ini, bukan ini. Memberikan kesadaran dan pemahaman kepada segenap rakyat Indonesia akan keluhuran dan kebesaran luhur bangsa Indonesia. Ini bukan ini. Jadi menghindari terjadinya ini ya Pancasila sih. Ini mengarah ke sila ketiga. Sila ketiga. Menyatukan tekad dan semangat untuk ini meraih cita-cita. Meraih cita-cita. Kalau ini nomor A, yang A ini mengarah ke sila ketiga. Tetapi yang B menyatukan tekad dan semangat untuk meraih cita-cita. Cita-citanya itu adalah ya sila pertama, sila kedua, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kelima sila itu merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia. Musyawarah, ya kalau ada konflik kita harus musyawarah. Itu adalah apa cita-citanya bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia, cita-citanya menyatukan Indonesia. Itulah. Disatukan dengan kebinekaan. Persatuannya itu tidak satu jenis, tetapi
kesatuannya bangsa Indonesia itu adalah kebinekaan. Kan ada satunya itu sama, misal sama-sama agama Islam, itu kan bisa bersatu. Terus sama-sama suku Papua, itu bisa bersatu, misal seperti itu. Terus sama-sama suku Bugis. Nah, itu bukan kesatuan yang seperti itu yang dicita-citakan Indonesia itu. Yang dicita-citakan bangsa Indonesia itu yaitu kesatuan yang didasari kebinekaan. Kesatuan yang berbeda-beda tapi tetap satu. Banyak bahasa tapi tetap disatukan dengan bahasa Indonesia. Banyak bahasa disatukan dengan bahasa Indonesia. Itulah. Itu yang namanya kesatuan. Kesatuannya itu berlandaskan kebinekaan. Oke, ini jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 5. Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka yang mampu menyelesaikan diri dengan perkembangan zaman. Pancasila tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan global karena Pancasila menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai nasional. Pancasila memungkinkan penyelesaian nilai-nilai sesuai perkembangan zaman. Oke. Pancasila dapat diubah sesuai keinginan pemerintah yang berkuasa. Oh tidak, Pancasila tidak boleh dirubah. Pancasila mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan perbedaan apa ini? Enggak paham, bukan ya. Pancasila menekankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala. Ya ini. Pancasila menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai nasional. Pancasila menggunakan tapi ini hubungannya dengan perkembangan zaman. Ini dengan perkembangan zaman. Kalau ini tidak secara khusus mengarah ke perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Ya, berarti ini salah. Antara A dan B. Pancasila menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai nasional. Boleh, tapi ini belum meluas lah. Pancasila mungkin penyelesaian nilai-nilai sesuai ini. Pancasila itu fleksibel, bisa masih relevan dengan perubahan zaman. Jawabannya adalah yang B. Itu tadi 5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Mungkin kalian ada pertanyaan atau saran, kalian tulis di kolom komentar atau masuk ke dalam grup yang sudah saya buat. Insya Allah kalau saya baca, kalau masih ada kesempatan saya membuat konten-konten YouTube dalam hal pembahasan SKD dan grupnya masih ada, masih saya di dalam grup, ya insya Allah saya akan berusaha menjawab. Sebelum itu, mari kita berdoa semoga kita lolos PNS di tahun ini. Al-Fatihah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.